Setelah dinyatakan masuk dalam wilayah zona hijau, Masjid Agung Al-Barkah yang merupakan masjid terbesar di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat pagi mulai mempersiapkan protokol kesehatan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Hal itu dilakukan setelah pemerintah Kota Bekasi mengizinkan rumah ibadah yang berada di zona hijau untuk menggelar ibadah secara jamaah. Sejumlah pengurus Masjid Agung Al-Barkah yang terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi sibuk mempersiapkan untuk menggelar sholat Jumat. Sebelumnya masjid disemprot disinfektan di setiap sudut serta halaman. Selain itu, pihak pengurus Masjid Agung Al-Barkah juga memberikan batasan jarak antar jamaah dan mempersiapkan bilik penyemprot cairan disinfektan. Bahkan kapasitas masjid juga diatur, yakni hanya dapat menampung 300 jamaah saja, atau seperempat kapasitas keseluruhan yang mencapai 2.000 jamaah. Terkait dengan diaktifkannya Masjid Agung Al-Barkah, kalaupun memang tidak maksimal, persiapan yang kita siapkan salah satunya adalah satu, jamaah diharapkan untuk memakai masker. Kedua, membawa sajadah masing-masing. Ketiga, disemprot disinfektan yang untuk badan, bukan untuk barang ya. Keempat, mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bekasi, dan aturan-aturan yang memang disiapkan untuk jamaah Masjid Agung Al-Barkah itu adalah distancing atau sub-sub yang memang sudah disiapkan dan mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh pengurus Masjid Agung Al-Barkah. Kegiatan beribadah ini mengacu pada surat edaran wali kota, di mana tempat ibadah yang berada di zona hijau dapat menggelar ibadah dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sementara itu, pengurus Masjid Agung Al-Barkah juga menghimbau bagi para jamaah yang datang agar mengenakan masker dan membawa sajadah sendiri. Serta sebelum memasuki pekarangan masjid, para jemaah akan diukur suhu tubuhnya dengan termogan dan harus disemprot cairan disinfektan di bilik cairan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sudah bersama kami ada Hasbiaullah di Masjid Agung Al-Barkah, Kota Bekasi. Hasbi, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Masjid Al-Barkah dalam menyambut sholat Jumat pertama pasca dilarangnya warga beribadah di tengah pandemi? Ya baik Lovi, sebenarnya memang sudah 1 bulan lebih, tepatnya dari tanggal 22 April 2020, PSBB di Jawa Barat ini berlangsung. Dan masyarakat sebenarnya memang sudah siap dari kemarin untuk hidup secara normal, karena memang dengan keputusan gubernur tadinya 1 Juni 2020 namun diperpanjang kembali. Dan memang beberapa protokol kesehatan sudah dilakukan di Masjid Al-Barkah yang memang ingin melakukan ibadah sholat Jumat berjamaah untuk pertama kalinya. Mulai dari pintu masuk mereka akan diperiksa suhu tubuhnya, kemudian disemprotkan disinfektan, kemudian disuruh untuk mencuci tangan, dan pengurus masjid diminta memang mengumumkan bahwa setiap jamaah yang ingin melakukan sholat berjamaah ini membawa peralatan ibadahnya seperti sajadah dari rumah masing-masing. Di sini juga diberikan tanda jaga jarak aman, di mana setiap safnya nanti akan diisi 1,5 meter oleh jamaah. Dan di sini kami juga sudah bergabung dengan salah satu jamaah yang bersedia untuk kami mintai keterangannya mengenai bagaimana kesan mereka selama sholat Jumat berjamaah pertama kali yang ada di Jawa Barat ini, khususnya di Bekasi. Di sini sudah ada Bapak Riyadi. Bapak Riyadi, pertama yang ingin saya tanyakan ini Pak, bagaimana kesannya setelah sebulan lebih tidak melakukan ibadah di rumah ibadah, khususnya di masjid Pak? Jadi kesan saya sholat jamaah pertama setelah PSBB dilaksanakan di Kota Bekasi ini, saya mengikuti apa yang sudah diperintahkan dari pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini wali kota maupun dari pemerintah Jawa Barat maupun pemerintah pusat gitu. Jadi kita ikutin saja aturan-aturan yang sudah ditentukan, dan itu memang untuk kebaikan kita semuanya. Demikian.
Merasa rindu nggak Pak salat kembali ke masjid, kemudian juga beribadah sesuai dengan itikat agama gitu Pak? Kalau hal itu ya pasti ya, tapi apa boleh buat karena sudah menjadi ketentuan ya kita laksanakan saja gitu. Oke. Pak, terus kemudian bagaimana nih Pak kesannya Pak? Apakah memang ini Pak setelah sekian lama tapi PSBB diperpanjang lagi dari Bapak sendiri, apakah memang ini sudah sesuai dengan protokol-protokol kesehatan dan Bapak merasa aman begitu Pak? Menurut saya sudah aman karena saya yakin dengan diri saya sendiri tidak ada kendala dengan kesehatan. Terus aturan-aturan dari pertama sudah cek suhu badan, terus yang lain-lainnya masih banyak sesuai ketentuan. Itu sudah sangat yakin. Diharapkan apabila ada jamaah yang memang kondisi badannya tidak fit maupun sakit, lebih baik ditunda saja untuk sholatnya, tidak mengganggu dengan jamaah yang lain. Itu yang prinsip itu. Ya itu aja Pak Riyadi, makasih banyak atas waktunya, selamat beribadah kembali, selamat siang ya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Dan begitulah tadi keterangannya, ternyata memang sangat rindu begitu kesannya dari para jamaah untuk kembali sholat berjamaah. Kemudian juga nantinya petugas ini akan membatasi bagaimana jamaah yang memang seharusnya hampir 2.000 kapasitas Masjid Al-Barkah, nantinya hanya 500 saja. Apabila memang nanti berlebih adapun kapasitas yang ada di masjid ini, maka akan ditutup gerbang-gerbang yang ada di Masjid Al-Barkah Bekasi ini. Lofi. Baik, terima kasih Hasbiallah melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Jelang kenormalan baru, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat kesiapan Masjid Agung Kauman Semarang. Pengurus masjid menyiapkan batas jamaah dan alat pengukur suhu tubuh di pintu masuk masjid. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau persiapan Masjid Agung Kauman Semarang jelang kenormalan baru. Takmir masjid sudah membuat batas jamaah dengan menyilang lantai menggunakan isolasi dan tidak menggunakan karpet lagi sebagai alas sholat. Pihak masjid juga menyiapkan alat pengukur suhu tubuh dan setiap jamaah diwajibkan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang disiapkan di pintu masuk atau tempat wudhu. Biasanya, jadi kita tetap akan membuka, terutama kalau rawatib itu biasanya kita tutup semuanya lewat satu pintu, dari pintu kiri dan utara dan selatan, dari tempat wudhu langsung masuk sehingga tidak. Sebelumnya Ganjar telah melihat persiapan kenormalan baru di mal-mal kota Semarang serta gereja katedral. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.